Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menerangkan tentang sekilas tentang pendekatan saintifik dan strategi pembelajarannya. Pendekatan sendiri pengertiannya adalah yaitu konsep dasar yang memadai, menginspirasi, menguatkan dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran tersebut diterapkan berdasarkan teori-teori tertentu. Pendekatan saintifik sendiri pengertiannya yaitu salah satu model pembelajaran yang di dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah kurikulum mulai dari kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari mengumpulkan data, observasi, menanya, melakukan eksperimen hingga mengomunikasikannya. Tujuan sendiri dari pendekatan saintifik itu ada 5. Pertama, meningkatkan keterampilan berpikir tinggi. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir. Yang keempat, meningkatkan pemahaman konsep. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan komunikasi. Selanjutnya yaitu poin kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah garis-garis haluan untuk menguatkan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran kompetensi dasar. Langkah-langkahnya meliputi menetapkan spesifikasi atau mengidentifikasikan perubahan tingkah laku siswa. Yang kedua, memilih pendekatan belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu menetapkan prosedur, metode, teknik yang dianggap paling efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Zainida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik adalah pembelajaran yang berfokus pada keaktifan siswa. Jadi seperti yang tertulis pada Kemendikbud tahun 2014, pembelajaran saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, bertanya, ke eksperimen mengelola informasi atau data kemudian mengkomunikasikannya. Nah, jadi kegiatan pembelajaran saintifik ini pembelajaran yang dirancang agar siswa aktif dalam membangun konsep, prinsip dan juga hukum melalui langkah dengan mengamati, kritis terhadap masalah, mengajukan opini terkait masalah, mengumpulkan data dengan beberapa cara dan teknik, menganalisis, membuat kesimpulan data dengan data dan pemahaman yang didapat, menyampaikan atau mengkomunikasikan konsep atau prinsip yang telah ditemukan. Nah, pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini merupakan interpretasi dari metode ilmiah yang memiliki lima bagian dasar. Nah, tapi yang bagian pembelajaran saintifik ini tambahan satu, yaitu hipotesis. Nah, yang keenam ini adalah melaksanakan observasi. Jadi siswa memahami apa masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, yang kedua, memberikan pertanyaan. Nah, siswa merancang pertanyaan-pertanyaan atau seperti wawancara kepada orang-orang yang bersangkutan dengan masalah tersebut. Maksudnya orang-orang yang memiliki masalah tersebut, permasalahan tersebut. Yang ketiga, membuat hipotesis atau penjelasan yang bisa diuji. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswa mengetahui beberapa jawaban yang bervariabel dari narasumber yang berbeda-beda. Hasil-hasil tersebut akan dikumpulkan, lalu dijadikan sebuah hipotesis yang bisa diuji. Nah, yang keempat, membuat prediksi berdasarkan hipotesis. Nah, itu tadi jawaban-jawaban dari narasumber yang sudah dikumpulkan bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk uji coba. Nah, yang kelima, uji prediksi. Dari data yang ditemukan itu diuji apakah bisa worth it untuk memecahkan masalah atau tidak. Yang keenam, menggunakan hasil dari observasi tersebut menggunakan hasil dari uji prediksi tersebut dan membuat hipotesis berdasarkan hasil yang keenam, menggunakan hasil dari observasi tersebut menggunakan hasil dari uji prediksi tersebut dan membuat hipotesis berdasarkan hasil yang muncul. Jadi
um, kayak hasil dari hasil dari prediksi tadi dilihat apakah bisa berfungsi untuk memecahkan masalah atau tidak. Jika tidak, akan dilakukan mengulang langkah lagi hingga menemukan yang bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, pembelajaran saintifik ini lebih ke pembelajaran induktif daripada deduktif. Nah, untuk pembelajaran deduktif sendiri, pembelajaran yang melihat dari fenomena umum dan menangkap atau menarik kesimpulan secara spesifik. Sedangkan penalaran induktif ini adalah mengamati fenomena atau suatu keadaan yang spesifik, lalu menarik kesimpulan berdasarkan hasil data yang ada secara keseluruhan dengan bukti-bukti spesifik di dalam relasi ide atau penjabaran yang lebih luas. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemaparan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembelajaran saintifik. Yang pertama adalah mengamati. Salah satu ciri khas kurikulum K13 adalah belajar dalam kelompok. Makanya, sebelum memulai sebuah pembelajaran, peserta didik diminta untuk membuat kelompok. Di sini, mengamati merupakan landasan untuk melakukan kegiatan menanya atau mengajukan pertanyaan. Mengamati pada dasarnya mengidentifikasikan unsur-unsur dan aspek yang terkait dengan materi pembelajaran. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara membaca sekilas bab serta peta konsep yang terdapat pada awal bab. Yang kedua adalah menanya. Dengan membaca uraian materi dan melakukan pengamatan. Selanjutnya adalah pengembangan pertanyaan sebagai langkah awal dari inti pembelajaran. Dalam hal ini, setiap masing-masing kelompok atau peserta didik diminta untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan yang kemudian diserahkan kepada guru. Selanjutnya, guru bersama peserta didik menyimpulkan pertanyaan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah mengumpulkan data dan informasi. Untuk melakukan kegiatan ini, guru perlu memberikan acuan kepada peserta didik tentang metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertanyaan yang diajukan adalah secara umum dan sebelum dikumpulkan, pertanyaan tersebut dijabarkan menjadi pertanyaan yang lebih rinci dan ditentukan sumber data serta metode pengumpulannya. Yang keempat adalah menganalisis data dan informasi. Menganalisis data dan informasi adalah kegiatan untuk menindaklanjuti data yang diperoleh dengan cara membelah dan mengkategorikannya sesuai dengan aspek yang tercakup dalam pertanyaan yang diajukan. Menganalisis data juga dapat diartikan memadukan seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber secara sistematis dan bermakna. Yang kelima adalah mengkomunikasikan. Dalam langkah ini, guru memberikan acuan seperlunya tentang tata cara berdiskusi. Kemudian peserta kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan akan ditanggapi oleh kelompok lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai praktik RPP PAI kurikulum 2013. Ada beberapa langkah penyusunan perangkat pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas.
yang meliputi nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, SK, KD, dan indikator yang telah dikutip dari silabus yang telah disusun, kemudian alokasi waktu. Yang kedua yaitu mencantumkan indikator. Yang ketiga yaitu mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang keempat, mencantumkan materi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang kelima, metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran. Yang keenam, mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran dapat berupa kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Namun, hal itu tidak harus ada, tergantung pada urutan sintaks sesuai dengan model yang dipilih. Kemudian yang ketujuh yaitu mencantumkan sumber belajar. Sumber belajar ini mencakup seperti buku rujukan, alat atau bahan yang dipakai saat pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu mencantumkan penilaian. Penilaian ini dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Apabila penilaian menggunakan teknik tes tertulis, uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek, maka harus disertai dengan rubrik penilaian. Sekian penjelasan dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.